Selamat sore Bu Ajeng. Sore, ada apa Pak? Kami bersama petugas pengadilan ingin bicara dengan Ibu. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Kami minta Ibu segera angkat kaki dari rumah ini. Angkat kaki, maksudnya gimana nih? Karena mulai hari ini, semua properti ini, semua kekayaan yang dimiliki keluarga Cakradinata sudah diambil alih. Bapak jangan ngaco ya kalau ngomong. Jangan sembarangan. Seluruh harta Cakradinata itu nggak mungkin diambil alih. Karena itu punya saya. Betul, Bu. Semua harta Cakradinata sudah dikembalikan di pemilik sah. Pemilik sah itu adalah saya. Ibu juga kami tangkap atas tuduhan pembunuhan yang sudah Ibu lakukan. Pembunuhan? Saya nggak ngerti. Pembunuhan apa ya Pak ya? Saya merasa tidak membunuh orang. Kami sudah mendapatkan buktinya, Bu. Ibu adalah dalang dari tewasnya Pak Yoga dan Bu Rati. Enggak. Ini fitnah namanya Pak. Saya bukan pembunuh. Enggak mungkin. Itu nggak mungkin Pak. Sekarang Ibu ikut kami ke kantor. Ibu dapat memberikan keterangan di sana. Mari, Bu. Saya nggak mau. Enggak, lepas. Jangan lawan. Mari, Bu. Mari, Bu. Lepas. Saya bukan pembunuh Pak. Jangan melawan. Jangan melawan, Bu. Tidak. Jangan bawa saya Pak. Lepas. Jangan bawa saya. Jangan. Saya jangan dibawa. Jangan, enggak. Oma bangun, Oma. Jangan bawa saya. Oma, bangun, Oma. Jangan bawa saya. Oma kenapa? Kok Oma teriak-teriak kayak gitu? Oma mimpi ya? Astaga, jadi ini cuma mimpi buruk. Syukurlah bukan kenyataan. Oma mimpi serem banget. Oma tadi teriak-teriak ya? Oma teriak-teriak apa? Kayla dengarnya apa? Tadi Oma cuma teriak, gak mau dibawa. Tapi gak tahu sih siapa yang mau bawa pergi Oma. Aduh, syukur deh cuman itu doang yang aku ucapin pas ngigo. Tadi Oma mimpi mau dibawa sama orang jahat. Takut ya Oma. Kata Pak Ustadz, gak boleh tidur sore-sore. Ini udah hampir mau maghrib. Iya. Tadi Oma ngantuk banget, Oma rebahan. Malah ketiduran. Oma minum dulu ya. Aduh, cucu Oma baik banget sih. Makasih ya sayang ya. Oma, Kayla lanjut kerjain PR dulu ya. Iya sayang. Gara-gara mikirin anaknya Rati sampai ke bawah-bawah mimpi buruk lagi. Aduh, seandainya aja aku bisa ngeliat siapa anaknya Yoga dan Rati. Pasti muncul banget buat aku. Aku gak bakalan mimpi buruk seperti ini. Aku harus terus cari tahu soal anaknya itu. Apa dia udah meninggal atau masih hidup? Di mana kira-kira dia? Saya kenal sama Bu Rati. Kalau mau tahu, nanti saya tunggu di Taman Puspa Indah. Kabarin aja. Halo Pras, gimana? Ya halo, ini ada orang yang ngechat aku. Katanya dia ada info soal Rati dan juga anaknya. Terus aku dijanjiin ketemu di Taman Puspa Indah. Ya. Kamu bilang sama orang itu, nanti malam kita ke sana. Oke, ya.
Oke, nanti malam kita ketemu di Taman Puspa Indah. Semoga aja orang ini bisa memberikan informasi dan sangat tahu mengenai Rati dan anaknya. Orang yang udah bunuh ayah udah meninggal. Tapi masalahnya ibu nyusul ayah. Tapi Yasmin gak percaya ya kalau ibu ngelakuin itu semua. Ibu dengan sadar ibu ngelakuin itu, aku gak percaya. Yasmin yakin pasti ada orang lain yang bikin ibu jadi kayak gini. Tapi Yasmin belum tahu siapa. Tapi Yasmin akan cari tahu itu. Yasmin akan cari tahu siapa orangnya yang udah nyakitin ibu. Maaf Yasmin, saya lihat langsung ibu kamu jatuh dari jembatan. Saya langsung telepon ambulan supaya ibu kamu segera dibawa ke rumah sakit. Dan dokter sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sayang semuanya sudah terlambat. Ada Pak Rangga di sana. Yasmin belum tanya bagaimana kejadian kemarin seperti apa. Yasmin akan cari tahu dan Yasmin akan tanya sama Pak Rangga. Mungkin aja Yasmin bisa dapat info tentang kematian ibu. Yes. Di ruang tamu ada cewek galak banget. Katanya nyerahin kamu. Hati-hati. Mbak Lisa. Silakan duduk. Gak pantas seorang bos kayak aku datang ke rumah anak buahnya kayak gini. Terus Mbak Lisa ngapain datang ke sini? Gara-gara kamu gak masuk kerja. Kerjaan aku berantakan semuanya. Aku mau kamu masuk hari ini dan beresin semuanya. Kan saya sudah bilang Mbak sebelumnya, kondisi saya seperti apa. Saya lagi berkabung dan saya juga lagi nggak enak badan. Lesan terus kamu ya? Jujur aja kamu emang males kan? Mbak ngerti nggak sih? Gimana rasanya orang yang sudah kehilangan orang tuanya? Ntar ngerasain sendiri baru tau rasa. Maksud kamu apa ya? Kamu doain ibu aku meninggal? Mbak itu manusia bukan sih? Kan tadi sudah dibilang Yasmin itu lagi berkabung, lagi nggak enak badan, malah dipaksa-paksa suruh masuk kerja. Nah, kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan aku sama Yasmin. Udah Mbak, udah biarin aja ya, biar saya aja ya. Kalau kamu masih berani ngebantah aku akan pecat kamu. Silakan pecat saya Mbak. Aku nggak lagi gertak loh. Aku serius sekarang. Saya juga serius Mbak. Kalau Mbak mau pecat saya pecat. Saya juga udah minta resign kan. Iya, karena Yasmin gak suka ngeliat bosnya julid. Kamu diam. Gini Mbak, saya lagi capek. Saya lagi nggak mau ribut. Jadi tolong Mbak, mendingan Mbak pulang aja. Kamu berani ngusir gue kamu?
usah ikut campur. Dibilang beneran kalau Alisa. kamu ya. Ih. Alisa, cukup. Kamu ngapain ada di sini? Kau bikin ribut lagi sama Yasmin? Karangga ngapain ada di rumah Yasmin? Kakak emang sengaja ngikutin kamu, dan ternyata kamu kesini, kamu bikin ribut lagi sama Yasmin. Ikutin aku. Sejak kapan Karangga suka ngikutin aku? Udah lebih baik kamu gak usah banyak tanya. Sekarang jawab pertanyaan kakak. Kamu ngapain ada di sini dan bikin ribut sama Yasmin? Yasmin sama orang ini berani ngusir aku, Kak. Dek, kamu sadar nggak sih kamu itu ada di mana? Kamu di rumah orang lain, kamu di rumah Yasmin. Dan dengan sikap kamu seperti itu, wajar dong kalau mereka ngusir kamu. Dan stop please, ya. Jangan bikin malu keluarga. Kakak nggak belain aku sih? Dek, kakak dengar sendiri dari luar. Kau marah-marah Yasmin. Kau paksa Yasmin untuk masuk kerja. Padahal Yasmin sedang berduka. Harusnya kakak belain aku, adik kakak. Bukan malah Yasmin si troublemaker ini, Kak. Dek, yang troublemaker dari dulu itu kamu. Sekarang kakak tanya sama kamu. Kalau kamu lagi berduka dan dipaksa masuk kerja sama bos kamu, bagaimana perasaan kamu? Ayo jawab. Bagaimana perasaan kamu? Awas kamu, Yasmin. Yasmin, dengar, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf atas perilaku adik saya. Saya sudah berulang kali selalu menegur dia, tapi dia selalu berulah lagi. Seharusnya saya minta maaf. Pak Rangga sama Mbak Alisa jadi berantem karena saya. No, it's okay. Kamu nggak salah kok. Alisa yang salah. Pak Rangga, Yasmin, lebih baik ngobrolnya sambil duduk aja. Ram? Ya, maaf ya aku telat. Nggak apa-apa. Ya, tumben. Papa ngajak ketemuannya di kafe. Biasa di kantor. Baik, Pak. I will let you down, Pak. Saya nggak mengecewakan Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Baskara. Kebetulan kamu datang, Bas. I have a great news for us. Kabarnya sangat baik, Bas. Oh ya, apa tuh? Saya baru jadi kabarin kalau kita baru menang tender di PT Sinar Cemerlang, Bas. Wah, tender besar tuh, Mas. Keren kan? Keren banget. Saya itu benar-benar nggak nyangka. Akhirnya kita bisa sampai di titik ini, Bas. Ya, itu karena kerja keras. Mas. Happy birthday. Gara-gara kita ngomongin tender terus, aku sampai lupa ngasih kado. Nih, Mas. Kado? Iya. Buka dong, cek. Kamu Cek. repot-repot ke siapa Iya. aja sih? Cek dulu. Wah. Keren nggak? Ini keren banget, Bas. Saya suka banget. Itu warna kesukaan kamu kan, Mas? Iya. Saya akan pakai ini besok di acara penandatanganan tender kita. Baju Romeo ini kok mirip banget sama baju yang aku kasih ke Yoga dulu ya? Kamu dapat di mana baju ini? Kayaknya bukan style kamu. Oh, iya ini emang bukan baju aku, Pak. Ini dipinjemin sama temanku. Oh. Soalnya aku habis kehujanan. Enggak, karena jadi gini, dulu itu ada almarhum sahabat papa. Dia itu seneng banget pakai baju yang mirip banget sama yang kamu pakai sekarang nih. Oh ya? Ini juga punya almarhum ayah temanku sih.